Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas KD yang pertama di semester yang genap. Nah, di mana KD yang pertama yaitu KD 3.9 sama saya gabung dengan KD 3.10. Nah, di mana KD 3.9 yaitu memahami dasar-dasar sistem hidrolik. Kemudian KD 4.9 yaitu menjelaskan dasar-dasar dan simbol pada sistem hidrolik. Kemudian KD 3.10 yaitu memahami dasar-dasar sistem pneumatik. Dan yang terakhir KD 4.10 menjelaskan dasar-dasar simbol pada sistem pneumatik. Kemudian tujuan pembelajaran di video kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Terus yang kedua menjabarkan kelebihan serta kekurangan sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Kemudian yang ketiga memberikan contoh sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Nah, karena video pembelajaran kali ini kita gabung 2 KD, pada prinsipnya sama saja yaitu sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Nah, ini sistem hidrolik. Sistem hidrolik itu berasal dari bahasa Inggris yaitu kata hidro. Nah, kata hidro ini berarti air atau cairan. Jadi sistem hidrolik adalah sebuah sistem penghantar daya yang memanfaatkan fluida cair. Nah, prinsip dasar sistem hidrolik. Nah, ini ada sebuah gambar tentang prinsip dasar sistem hidrolik. Nah, gambar ini berupa sebuah dongkrak hidrolik ya. Ketika dongkrak kita tekan, maka fluida cair akan meneruskan daya tersebut. Itu jadi prinsip dasar dari sistem hidrolik. Nah, kemudian komponen sistem hidrolik. Komponen sistem hidrolik terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu ada unit tenaga. Nah, unit tenaga ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Terus yang kedua ada unit penggerak atau aktuator yang berfungsi untuk mengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanik. Kemudian yang ketiga ada unit pengatur yang berfungsi sebagai pengatur gerakan sistem hidrolik. Dan yang terakhir ada pelumas atau cairan hidrolik. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sistem hidrolik. Nah, contoh yang pertama di sini ada dongkrak hidrolik. Ya, ini ada dongkrak hidrolik dan dongkrak botol. Terus ini ada kopling hidrolik. Contoh lain dari sistem hidrolik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada suspensi hidrolik. Terus yang terakhir ini ada rem hidrolik. Nah, ini adalah contoh komponen yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sistem hidrolik memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, di mana keuntungannya? Ini yang pertama dapat memindahkan tenaga yang besar hanya dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Terus yang kedua mudah karena adanya pengontrolan dan pengaturan. Terus yang ketiga bisa dipindahkan dalam arah kebalikan. Yang selanjutnya usia pakai lebih panjang. Yang selanjutnya rancangannya yang sederhana dan fleksibilitas. Jadi keuntungan dari sistem hidrolik ini banyak. Itu. Selain dari keuntungan, sebuah sistem juga pasti memiliki kerugian. Nah, di mana kerugiannya itu yang pertama rawan terhadap kecelakaan akibat adanya tekanan tinggi dari fluida. Terus yang kedua kebocoran kecil akan dapat berakibat fatal baik pada pemindahan tenaga maupun penyebab kecelakaan. Terus yang selanjutnya, sistem hidrolik dapat memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Terus yang terakhir, membutuhkan perawatan yang intensif. Nah, itu ya, jadi kerugian dan kekurangan dari sistem hidrolik. Tuh. Kemudian kita bahas sistem pneumatik. Nah, sistem pneumatik berasal dari bahasa pneuma yang berasal dari bahasa Yunani. Pneuma itu artinya nafas atau udara. Jadi sistem pneumatik itu sebuah alat pemindah daya yang memanfaatkan fluida gas. Nah, itu.
Nah, ini adalah contoh sistem pneumatik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kompresor atau kompresor udara, atau kata lainnya alat pengkompresi udara. Nah, ini adalah diagram dari sistem pneumatik, atau contoh lainnya juga dari sistem pneumatik itu ada rem yang menggunakan angin atau rem angin atau rem udara. Terus kemudian contoh dari sistem pneumatik yang lainnya ini ada pendorong dan penarik roda pada pesawat. Nah, ketika pesawat lepas landas, maka roda tersebut akan dipakai. Kemudian setelah pesawat terbang, maka roda tersebut akan bergerak ke tempat asalnya ya semula. Nah, selain dari sistem hidrolik, sistem pneumatik juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, adapun keuntungan dari sistem pneumatik ini yang pertama, ketersediaan yang tidak terbatas. Itu ya. Jadi udara itu tersedia dan tidak terbatas. Terus yang kedua, mudah disalurkan, terus fleksibel, aman, bersih, mudah disimpan, mudah pengontrolan, dan tahan beban lebih. Itu ya keuntungannya. Kemudian kerugian dari sistem pneumatik yaitu memerlukan instalasi peralatan penghasil udara. Nah, ini biayanya yang cukup tinggi. Kemudian mudah terjadi kebocoran karena pneumatik ini memanfaatkan fluida gas, sehingga gas itu apabila terjadi sedikit kebocoran maka akan mudah terjadi kebocoran. Itu terus yang ketiga, mudah mengembun, yaitu karena sifat udara itu yang mudah mengembun. Nah, pembahasan kita kali ini di video kali ini yaitu membahas tentang sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Mungkin hanya garis besarnya saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.